Novel audio fiksi silat bela diri Pagoda Pancer yang ke-140. Pemandangan yang sangat tak terduga muncul di depan mata Sui Ruoqing. Kekuatan Xiao Nunu dan Yuan Manchuan bentrok, memicu perubahan besar. Namun, saat kekuatan kedua pria itu akan memudar, sesosok muncul lagi di langit di belakang Yuan Manchuan. Sosok itu sangat dingin. Matanya juga sangat cekung dan dalam. Namun, Sui Ruoqing benar-benar terkejut dengan 5 karakter liar. Apa yang terjadi? Siapa orang itu? Ketiga rekan satu tim Xiao Nunu semuanya telah meninggalkan pertempuran dan menyerah. Tidak mungkin orang luar bisa memasuki medan perang ini. Dalam hal ini, hanya ada satu situasi. Sosok itu adalah klon yang dipanggil oleh Xiao Nunu. Sosok itu tak lain adalah boneka Mahiat Badan Dharma yang menjelma menjadi Xiao Wuhen. Jauh sebelum dimulainya Perang Pengadilan Suci, pada hari Mujin memasuki Pengadilan Suci Abadi Fana, Xiao Nunu telah bertemu dengan kedua wanita itu dan mengambil kembali boneka Mahiat Badan Dharma. Meskipun wayang Mahiat Badan Dharma adalah boneka Mahiat, hal yang paling luar biasa darinya adalah ia dapat menyinkronkan 99% kekuatan tempur Xiao Nunu. Semakin cepat kekuatan Xiao Nunu tumbuh, semakin kuat pula kekuatan yang dapat dikeluarkan oleh boneka Mahiat Badan Dharma ini. Dari level tertentu, bisa dianggap sebagai tiruan dari Xiao Nunu. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu akan segera terjadi. Boneka Mahiat Badan Dharma mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan 5 karakter, Desolate, bersinar terang, dan seperti meja putar, mereka berputar searah jarum jam di belakang boneka Mahiat. Bas! Kekosongan berguncang, kekuatan spiritual melonjak, dan dalam sekejap, kekuatan spiritual langit dan bumi yang luas diekstraksi secara paksa lagi. Tidak, Sui Ruoqing terkejut. Dia melihatnya dengan jelas. Itu adalah tinju ilahi 8 kehancuran yang sesungguhnya. Tapi sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Terlebih lagi, bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa menghentikan tinju ilahi Bahuang tingkat kelima. Dia buru-buru berteriak kepada Yuan Manchuan, hati-hati. Tepat ketika Sui Ruoqing selesai berbicara, 5 arogansi spiral dari budaya karakter, Desolate, bergegas ke pelukan boneka Mahiat Badan Dharma. Tiba-tiba, ruang bergetar, udara terbakar, dan seluruh lengan boneka Mahiat Badan Dharma dipenuhi dengan kekuatan manik yang mirip dengan kilat. Kekuatan yang tak tertahankan menembus permukaan kulit seperti naga bertanduk. Pukulan ini mengumpulkan kekuatan yang sangat besar. 8 tinju ilahi yang sunyi. Suara Xiao Nunu keluar dari mulut boneka Mahiat Badan Dharma. Hati Yuan Manchuan bergetar. Tanpa ada kesempatan untuk merespon, wayang Mahiat Badan Dharma meleduk, sebuah pukulan yang menghancurkan bumi, direproduksi dengan sempurna dan muncul kembali. Dunia, bas! Kekuatan besar menembus kehampaan dan memukul punggung Yuan Manchuan dengan keras. Pukulan itu sangat kuat dan menakjubkan. Kekuatan pukulan yang menghancurkan bumi menembus langsung ke punggung dan dada. Sisa energi yang kuat menyebar di kehampaan. Tuling Yuan Manchuan patah dan sejumlah besar darah muncrat mulutnya. Ah! Yuan Manchuan menjerit kesakitan, dan semua kekuatan spiritual pelindung di badannya musnah. Satu demi satu, 2 tinju ilahi Bahuang tingkat 5 secara langsung mengalahkan kesombongannya. Air di bawahnya sehijau-hijau. Pemandangan di depannya mengejutkan saraf visualnya dan bahkan memengaruhi kemauan spiritualnya. Ini adalah tingkat Tiansu. Siswa jenius tingkat tertinggi dari Akademi Suci Abadi Fana. Sayapnya patah di tangan siswa tingkat Tianquan. Energi terkompresi segera meletus, dan aliran udara yang megah berputar ke seluruh dunia. Medan perang kuil besar yang ditinggalkan menjadi reruntuhan. Hati Sui Ruoqing sangat terkejut. Setelah jurus pamungkas, hanya ada satu pemenang yang tersisa. Saat ini, Yuan Manchuan sedang terbaring di tumpukan batu berlumuran darah. Dia telah lama kehilangan aura dan kesombongan sebelumnya, auranya sangat lemah, darah merah terus mengalir dari sudut mulutnya, dan matanya penuh dengan keengganan dan ketidakberdayaan. Yuan Manchuan, yang memiliki rekor kemenangan, akhirnya mengantarkan kekalahan pertamanya. Kekalahan ini sungguh tak tertahankan baginya. Bukan hanya kalah secara fisik, tapi juga kalah secara mental. Apa yang tidak bisa diterima Yuan Manchuan adalah bahwa orang yang mengalahkannya bukanlah si Feng Mian, yang menduduki peringkat pertama, atau Leng Xi, yang menduduki peringkat kedua.
Tetapi lawan yang tidak pernah dia anggap serius. Xiao Nunu menunduk dengan sikap merendahkan. Kali ini posisi keduanya terbalik. Maaf, aku memukulmu terlalu keras. Rekor seluruh badanmu sudah berakhir. 3 kata ini sungguh memilukan. Yuan Manchuan merasa cemas dan segera bah-tiup beberapa suap darah. Segera setelah itu, lingkaran cahaya putih muncul di bawah Yuan Manchuan. Bukaan menyelimuti dirinya, dan saat ruang berfluktuasi, bukaan putih naik ke langit, dan Yuan Manchuan segera dipindahkan dari medan perang. Di sisi lain, hati Sui Ruoqing tiba-tiba menyusut. Dia menatap Xiao Nunu dengan sangat gugup dan hanya bisa memilih untuk meninggalkan pertempuran dan pergi. Kamu menang, kata Sui Ruoqing sebelum pergi. Bagaimanapun, kecelakaan itu terjadi. Dia ditinggalkan sendirian, dan dia tidak berani mencoba bersaing dengan Xiao Nunu lagi. Yuan Manchuan dan Sui Ruoqing mundur dari medan perang, dan Xiao Nunu menjadi pemenang terakhir. Hah! Xiao Nunu berdiri dalam kehampaan, dadanya naik turun dan bernapas. Pada titik ini, Xiao Nunu hampir mencapai batasnya. Kemudian, Xiao Nunu melirik boneka Mahiet di langit. Untungnya, pada saat itu, Mu Jin dan keduanya memiliki pandangan ke depan untuk membiarkan Xiao Nunu mengambil kembali boneka Mahiet badan Dharma. Jika tidak, pertempuran barusan mungkin tidak akan mungkin terjadi. Bagaimanapun, kekuatan Yuan Manchuan ada di sana, dan tingkat kultivasinya sebagai master tingkat kelima dapat dianggap sebagai yang terbaik di seluruh Akademi Suci Abadi Fana. Tiba-tiba, guntur bergemuruh di medan perang. Sebuah suara yang familiar bergema di awan. Pertempuran ini telah berakhir. Pemenangnya, mohon perhatiannya untuk menerima hadiah pemenang. Bas! Tiba-tiba, 3 sinar cahaya muncul di depan Xiao Nunu dari udara tipis. Mata Xiao Nunu tiba-tiba berbinar. Ada 3 hadiah dalam pertempuran ini. 2 di antaranya adalah manik-manik energi, yang mengandung energi spiritual murni. Hal lainnya adalah fragmen tuling spiritual macan putih. Ini fragmen ke-10. Xiao Nunu tampak bahagia. Fragmen tuling spiritual harimau putih berisi teknik kaisar macan putih kuno. Namun, jika Anda ingin memahami rahasianya, Anda perlu mengumpulkan fragmen tuling spiritual harimau putih yang lengkap. Fragmen tuling spiritual pertama diperoleh oleh Xiao Nunu selama pertempuran dengan Guan Rengui. Selain itu, Xiao Nunu juga membawa pecahan tuling spiritual dari Guan Rengui. Meskipun Xiao Nunu telah bertarung dan menang, dia tidak mendapatkan fragmen tuling spiritual sebagai hadiah di setiap ronde. Seringkali, yang Anda dapatkan hanyalah manik-manik energi. Sekarang, di depan Xiao Nunu ada pecahan tuling spiritual harimau putih ke-10. Bas! Xiao Nunu mengulurkan tangan dan meletakkan ketiga benda itu ke telapak tangannya. Setelah memasukkan manik-manik energi ke dalam tasnya, dia mengambil pecahan tuling spiritual di tangannya. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengumpulkan seluruh tuling roh harimau putih. Segera, Xiao Nunu berpikir dan mengeluarkan semua pecahan tuling roh. Bas! Ketika semua pecahan tuling spiritual digantung di depan Xiao Nunu, mereka tampaknya terpengaruh oleh daya tarik yang tak terlihat dan dengan cepat berkumpul bersama. Kemudian, tanda putih keperakan muncul satu demi satu. Hus-hus. Dalam sekejap, semua pecahan tuling roh bergabung menjadi satu, dan sepotiong batu giok putih yang sangat indah tiba-tiba muncul di depan Xiao Nunu. Pupil Xiao Nunu sedikit gemetar, dan dia mengulurkan tangannya untuk ambil tuling roh harimau putih. Aum! Dengan raungan keras yang mengguncang langit, tuling spiritual harimau putih bersinar terang. Bayangan binatang harimau putih ilusi melesat langsung ke langit. Awan gelap bergulung di langit pikiran Nunu. Suara, teknik kaisar macan putih kuno. Setelah pertarungan dengan Yuan Manchuan dan Sui Ruoqing, Xiao Nunu akhirnya mengumpulkan tuling spiritual harimau putih lengkap. Setelah itu, Xiao Nunu tidak melanjutkan pertempuran berikutnya. Setelah begitu banyak pertempuran, Xiao Nunu hampir mencapai batasnya. Ia kembali ke platform Hualing. Di atas awan berkabut, platform transformasi spiritual seperti kubus yang digantung di kehampaan. Berlatih pada platform transformasi roh tidak hanya dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ia juga dapat dengan cepat menyerap zat spiritual yang diperoleh dalam kompetisi pemurnian.
Ketika Xiao Nunu pergi sebelumnya, dia meninggalkan ular Yama bermata 8 dan pohon anggur setan di sini. Menurut ular Yama bermata 8, ini dapat membantu pohon anggur iblis berevolusi dan ditingkatkan. Untuk memungkinkan tanaman merambat ajaib memperoleh energi yang lebih besar, Xiao Nunu meninggalkan 3 senjata kekaisaran sebagai nutrisi untuk diserap oleh tanaman anggur ajaib. Aku ingin tahu apakah tanaman merambat ajaib telah berevolusi. Memikirkan hal ini, Xiao Nunu merasa sedikit berharap di dalam hatinya. Fiuh. Segera, Xiao Nunu bergerak dan menuju platform transformasi spiritualnya sendiri. Ada banyak platform transformasi jiwa. Beberapa kosong, beberapa telah ditempati. Segera, Xiao Nunu melihat platform transformasi roh di mana dia berada sebelumnya. Pesona pada platform transformasi roh masih utuh dan tampaknya belum hancur. Dinding spiritual emas menutup seluruh platform, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mengintip apa yang terjadi di dalam. Hoa! Xiao Nunu berubah menjadi cahaya keemasan dan masuk. Setelah itu, Xiao Nunu mendarat di atas meja dengan mulus. Hal pertama yang menarik perhatian adalah kuali kuno. Di dalam kuali ada tiang kayu berwarna hitam. Tumpukan kayu itu tampak seperti sepotiong kayu yang tersambar petir. Berdiri di tengah kuali besar, dikelilingi oleh api merah. Rasanya seperti tanaman dalam pot yang aneh. Xiao Nunu, apakah kamu kembali? Xiao Nunu bertanya, Senior Yanxi, bagaimana kemajuannya? Yanxi yang bermata 8 menjawab, sangat halus. Ular Yama bermata 8 berkata, pohon anggur iblis sudah melahap senjata kekaisaran ketiga. Ketika selesai melahap senjata kekaisaran ketiga, itu akan memuaskanmu. Xiao Nunu bahkan lebih menantikannya. Dia menatap pohon anggur ajaib di dalam kuali. Bentuk lawannya tidak banyak berubah, tapi Xiao Nunu samar-samar bisa merasakan bahwa sepertinya ada energi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Xiao Nunu bertanya. Ular Yama bermata 8 berkata, sekitar 1 hari. Xiao Nunu mengangguk, ya. Lalu, Xiao Nunu berjalan ke sisi lain dari platform transformasi roh dan duduk bersila. Setelah menyesuaikan keadaannya, pikir Xiao Nunu, cahaya putih menyala, dan tuling spiritual harimau putih lengkap muncul di tangannya. Dibutuhkan 10 fragmen tuling spiritual untuk mendapatkan tuling spiritual lengkap ini. Melihat pola harimau putih cerah di atasnya, wajah Xiao Nunu menunjukkan sedikit harapan. Teknik Kaisar Harimau Putih kuno, aku ingin tahu gerakan Membun nih macam apa itu. Kemudian, Xiao Nunu memisahkan sinar kesadaran spiritual dan mengintegrasikannya ke dalam tuling spiritual harimau putih. Bas! Detik berikutnya, tuling spiritual harimau putih bersinar terang, dan seberkas cahaya menyembur keluar. Aum! Segera setelah itu, untaian rune putih terjalin dan menyatu menjadi bayangan harimau ilusi. Setelah itu, Xiao Nunu sepertinya mendapat pencerahan dan menangkap banyak informasi berguna di benaknya. Zona perang macan putih. Kam konsentrasi. Pertarungan tim telah berakhir. Sejumlah besar orang berkumpul di lapangan terbuka yang luas. Apakah pertarungan tim akan segera berakhir? Ya, menghitung waktu, ini hampir berakhir. Seharusnya tidak ada banyak perubahan dalam 10 besar. Terutama 3 besar, mereka hampir diperbaiki. Si Fengnian, Leng Xi, dan Yuan Manchuan, Hoa. Hoa. Saat semua orang berbicara, benar-benar galak. Masih dipimpin oleh lelaki tua berjubah hitam. Pertarungan tim telah berakhir. Selanjutnya, pembaruan terakhir papan skor. Sepasang mata penuh antisipasi menatap spanduk besar di kehampaan. Bas. Daftar rekaman bersinar terang. Guntur, kilat, dan nyala api mengalir dalam daftar, menyebar dari awal hingga akhir. Kemudian, hasil daftar mulai berubah. Tempat pertama, Si Fengnian, 120 kemenangan dan 0 kekalahan. Hah! Ya dewa! Tepat ketika nama pertama muncul, itu menimbulkan sensasi di seluruh tempat. Terlalu kuat, desis, Si Fengnian benar-benar terlalu kuat. Dia pantas menjadi murid sejati dari Master Rumah Pedang Shen Yao. 120 kemenangan. Bagaimana kamu melakukan ini? Dia masih jenius. Kebanyakan orang hanya bisa menggelengkan kepala. Dari ronde pertama pertarungan, Si Fengnian memimpin hingga akhir. Pihak lain benar-benar menunjukkan apa yang dimaksud dengan dominasi. Tempat kedua, Leng Qi, 109 kemenangan dan 1 kekalahan.
Semua orang sedikit terkejut saat melihat rekor peringkat kedua. Hah, rekor tak terkalahkan Leng Qi telah berakhir. Semua orang terkejut. Rekor 109 kemenangan bisa dibilang sangat mempesona. Tapi, satu kerugian, itu sepertinya hanya masalah sepele. Bahkan sedikit mempesona. Siapa yang mengakhirinya? Siapa lagi yang melakukannya? Tentu saja itu si Feng Nian. Seluruh tempat menjadi gempar. Leng Qi kalah dari si Feng Nian. Untuk sementara waktu, status si Feng Nian nomor 1, kembali naik ke level lain. Tak terkalahkan. Sangat tak terkalahkan. Di bawah pandangan semua orang dengan penuh keheranan, tempat ketiga dalam daftar muncul. Tempat ketiga, Yuan Manchuan, memiliki 102 kemenangan dan 1 kekalahan. Lalu, terjadi keributan lagi. Rekor tak terkalahkan Yuan Manchuan juga telah berakhir. Tidak mungkin si Feng Nian lagi, kan? Pasti dia. Selain si Feng Nian, siapa lagi yang memiliki kemampuan seperti itu? Teratas dalam daftar rekor ketiganya memiliki rekor yang tidak ada duanya. Saat rekor tak terkalahkan tempat kedua dan ketiga berakhir, semua orang tiba-tiba merasakan dominasi kuat si Feng Nian. Segera setelah itu, daftarnya terus disegarkan. Tempat keempat akan segera muncul. Sui Ruoqing tidak diragukan lagi. Saya juga berpikir, itu adalah Sui Ruoqing. Bahwa 5 besar tidak hanya ketika akan ada perubahan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tempat keempat, Xiao Nunu, 101 kemenangan dan 0 kekalahan. Keributan di zona perang macan putih bahkan lebih parah lagi. Mata semua orang terbelalak, termasuk para manajer puncak Akademi Suci Abadi Fana. Tempat keempat bukan Sui Ruoqing. Dia benar-benar berhasil masuk 5 besar. Luar biasa. Melihat rekor Xiao Nunu dalam daftar, semua orang di alun-alun terkejut. Seorang siswa tingkat Tianquan benar-benar mencapai rekor 100 kemenangan. Hal yang paling menarik perhatian adalah kata zero negatif di bagian akhir. Dia tidak kalah. Semoga berhasil. Dia tidak bertemu lawan yang kuat. Pada saat ini, seseorang berteriak, ini bukan keberuntungan, dia memang kuat. Karena Yuan Manchuan dia mengakhiri rekor tak terkalahkan. Apa? Kalimat ini seperti melempar batu besar ke danau yang tenang sehingga menimbulkan gelombang besar. Dia mengakhiri kemenangan Yuan Manchuan. Bukankah itu si Feng Nian? Bukan si Feng Nian, orang yang mengakhiri Yuan Manchuan adalah Xiao Nunu. Dan dalam permainan itu, Yuan Manchuan dan Sui Ruoqing masih berada di tim yang sama. Benarkan, Sui Ruoqing dan Yuan Manchuan sama-sama kalah. Mendengarkan suara-suara di lapangan, sulit bagi semua orang untuk menerimanya. Saat ini, seseorang melihat Sui Ruoqing di satu sisi alun-alun. Kakak senior Sui Ruoqing ada di sini. Tanyakan saja padanya dan kamu akan tahu. Kakak senior Sui, siapa yang mengakhiri kemenangan beruntun kakak senior Yuan Manchuan? Itu adalah si Feng Nian, kan? Semua mata terfokus pada Sui Ruoqing. Wajah Sui Ruoqing sangat jelek. Perasaan ini seperti seseorang yang sudah mati dan harus membuka peti mati untuk mengeluarkan jenazahnya dan mencambuknya. Tidak dapat menjawab pertanyaan semua orang, Sui Ruoqing hanya bisa menunjuk pada nama Xiao Nunu di daftar rekaman. Itu dia, benar. Itu dia. Itu benar. Suara Sui Ruoqing tidak nyaring, tapi di telinga semua orang, itu seperti guntur yang teredam, membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Tiba-tiba, seluruh kamp konsentrasi di zona perang macan putih mendidih. Banyak orang yang memegang kepala dengan tangan, tampak tidak percaya. Apa-apaan ini? Seorang mahasiswa tingkat Tianquan benar-benar mengalahkan jenius tingkat Tiansu tertinggi. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Jika itu palsu, itu pasti palsu. Kakak senior Sui, apakah kamu bercanda, kan? Kamu dia pasti menggoda kita. Di mata semua orang, sangat mustahil bagi Xiao Nunu untuk memenangkan Yuan Manchuan. Semua orang tahu betul apa tingkat keberadaan Yuan Manchuan. Tingkat Tiansu. Siswa jenius tingkat tertinggi dari Akademi Abadi Fana. Kakak senior Yuan Manchuan tidak bisa kalah darinya. Kakak senior Yuan Manchuan tidak hanya memiliki kekuatan alam tertinggi Grandmaster peringkat kelima, tetapi juga memiliki badan suci bumi yang langka, yang tak tertandingi baik dalam menyerang maupun bertahan. Bagaimana bisakah Xiao Nunu memenangkan Yuan Manchuan?
Menurutku, tidak ada yang bisa bersaing dengan kakak senior Yuan Manchuan kecuali si Feng Nian dan Leng Si. Saudari Sui, katakan saja yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Mata semua orang beralih ke Sui Ruoqing lagi. Bahkan manajemen puncak Akademi Suci Abadi Fana memiliki keraguan di wajah mereka. Meski dari awal, rekor Xiao Nunu cukup menakjubkan. Sebagai satu-satunya murid tingkat Tianquan, di antara 10 besar, Xiao Nunu selalu menarik perhatian. Namun saya tidak pernah menyangka bahwa hingga akhir pertempuran tim, Xiao Nunu masih bisa mempertahankan rekor kemenangan penuh. Bahkan mengalahkan Yuan Manchuan, salah satu favorit juara. Suasana hati Sui Ruoqing sudah mudah tersinggung. Dia sudah merasa sedih setelah kalah dari Xiao Nunu, dan sekarang dilakukan oleh semua orang untuk mencambuk Mahiat, membuat mentalitas Sui Ruoqing meleduk. Kamu pikir aku bercanda? Kenapa kamu tidak bertanya sendiri pada Yuan Manchuan? Segera, seseorang bertanya, di mana kakak senior Yuan Manchuan? Sui Ruoqing mensibir, di mana lagi dia yang dibawa? Pergi ke tetua medis untuk menemukannya. Alun-alun. Melihat reaksi Sui Ruoqing yang begitu keras, seluruh penonton menjadi gempar. Sedang dilakukan. Apakah kakak senior Yuan Manchuan terluka parah? Orang lain menjawab, saya baru saja kembali dari penatua medis, dan sepertinya saya telah melihat kakak senior Yuan Manchuan. Bagaimana kabarnya? Seluruh badannya berlumuran darah. Saya mendengar dari penatua yang bertanggung jawab atas medis pengobatan yang disebabkan oleh 8 tinju ilahi yang sunyi, kekuatannya merusak organ dalam dengan parah. Apa? 8 tinju ilahi yang sunyi? Itu pasti kesalahan Xiao Nunu. Dalam sekejap, keseluruhannya kam konsentrasi macan putih terkejut. Jika dia terluka oleh 8 tinju ilahi yang sunyi, kemungkinan besar itu adalah Xiao Nunu. Karena si Feng Nian adalah seorang jenius dari rumah pedang Shen Yao, dia adalah seorang kultivator pedang. Jika Yuan Manchuan yang dikalahkannya, maka Yuan Manchuan pasti menderita luka pedang. Hati setiap orang menimbulkan gelombang seperti lautan yang bergejolak. Seberapa kuat Xiao Nunu? Daftar rekor terakhir terus diperbarui. Tempat kelima, Sui Ruoqing, memiliki 83 kemenangan dan 4 kekalahan. Tempat keenam, Han Xiu, 79 kemenangan dan 9 kekalahan. Tempat ketujuh, pengembalian resmi, 75 kemenangan dan 11 kekalahan. Tempat kedelapan, Jiang Jinyu. Saat hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, kebanyakan orang melihat peringkat di belakang tanpa banyak emosi. 10 besar tidak banyak berubah. Satu-satunya hal yang mengejutkan adalah Xiao Nunu mencapai 5 besar dengan rekor 100 kemenangan. Selain itu, di seluruh daftar, hanya 2 orang, Xiao Nunu dan si Feng Nian, yang mencapai pencapaian 0 kemenangan dan 0 kekalahan. Dia sangat mempesona. Di suatu tempat di alun-alun, Li Yiqing menatap nama di atas dengan ekspresi takjub. Han Gui di sebelahnya sangat rumit sehingga sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai rekan satu tim Xiao Nunu di pertarungan pertama, baik Li Yiqing maupun Han Gui tidak menyangka Xiao Nunu bisa mengatasi semua rintangan dan mencapai tempat keempat. Padahal, dari segi kekuatan, Xiao Nunu sudah cukup untuk berada di posisi 3 besar. Bagaimanapun, dia memiliki kekuatan untuk menginjak-injak Yuan Manchuan. Di sisi lain alun-alun, seperti yang diharapkan dari seseorang yang datang dari hutan belantara timur, dia sangat cantik. Hei, Jiang Jinyu, matamu hampir berbintang, jadilah lebih serius. Ketika pejabat itu kembali, kapan kamu bersedia dia membawanya kepadaku? Aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Jiang Jinyu berbalik dan menatap Guan Rengui, tampak seperti dia akan marah. Guan Rengui mengusap hidungnya, saya tidak melihatnya. Saya kira dia pergi ke Transforming Spirit Platform. Saya akan mengajak Anda mencarinya nanti. Jiang Jinyu tampak tidak puas, jika Anda berani berbohong kepada saya lagi, aku akan membunuhmu. Tidak. Guan Rengui melambaikan tangannya, aku masih memiliki sepotiong, tuling spiritual macan putih, bersamanya. Aku tidak tahu apakah dia telah mengumpulkan semua putih lengkap tuling spiritual harimau. Dia bilang dia ingin membaginya denganku. Jiang Jinyu menyilangkan tangan di depannya dan menatap pihak lain dengan kesal. Dan di area selatan alun-alun,
4 sosok berdiri di atas platform batu setinggi puluhan meter. Seorang pria muda berjubah pedang hitam berdiri di depan. Ada 3 orang, 2 pria dan 1 wanita, berdiri di belakang mereka. Pedang pemakaman langit ada di tangannya. Wanita di belakangnya berbicara. 2 pria dan 1 wanita di belakang adalah Shen Chang, Yuan Rou, dan Yi Suchuan dari Shen Yao Sword Mansion. Sejak Xiao Nunu pertama kali datang ke halaman suci abadi Fana, mereka bertiga telah meminta pedang pemakaman langit kepada Xiao Nunu. Mereka bertiga bahkan bergabung dengan Dan Xinghao, murid ahli senjata Jia Xiu, dan Muzuling, putri dinasti Liu Yue, namun mereka tetap gagal menjatuhkan Xiao Nunu. Saya tidak pernah menyangka Xiao Nunu bisa terbang ke langit dalam waktu sesingkat itu. Shen Chang melanjutkan, kami memang meremehkannya. Sekarang dia seharusnya sangat dihargai oleh pejabat senior Akademi Suci Abadi Fana. Mungkin sulit untuk mendapatkan kembali pedang pemakaman langit. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat mengambil kembali pedang pemakaman langit dari Xiao Nunu, jadi mereka hanya bisa meminta pemuda di depan mereka untuk maju. Pada saat ini, pria berjubah pedang hitam yang berdiri di depan tersenyum. Dia tersenyum menghine. Perhatian. Berapa banyak perhatian yang bisa diberikan? Pikiran ketiga orang itu menegang dan mereka semua memandang pria di depan mereka. Ada tanda mahasiswa, tingkat Tiansu, yang tergantung di badan pria itu. Meskipun itu hanya siluet, itu memancarkan tepian yang sulit untuk dihadapi. Lawannya tidak lain adalah pemimpin dalam daftar rekor, Shen Yao Sword Mansion. Si Fengmian. Orang geblek dari pedesaan dari hutan belantara timur kembali ke tanah suci gudang abadi dengan pedang orang berdosa, yang sama sekali gagal membangkitkan minatku. Mendengar ini, Shen Chang dan yang lainnya segera menundukkan kepala. Kemudian, Shen Chang berkata, ini semua salah kami karena kami tidak berguna dan tidak dapat mengambil kembali pedang pemakaman langit, sehingga badut itu menghalangi kakak senior Si. Tidak sulit untuk membedakannya dari ucapan Si Fengmian. Nada bahwa pihak lain tidak pernah peduli pada Xiao Nunu. Meski lawannya memiliki rekor kemenangan yang sama dengan Si Fengmian. Jika orang lain mengatakan ini, mereka mungkin akan dikritik. Tapi tidak ada yang akan membantah apa yang dikatakan Si Fengmian. Pihak lain memiliki kekuatan ini. Bahkan lebih banyak modal. Si Fengmian berkata dengan tenang, pedang pemakaman langit adalah pedang para pendosa, dan terlebih lagi pedang para pecundang. Saat diambil dari istana pedang Shen Yao, pedang itu sudah kotor. Aku bahkan takut pedang itu akan mengotoriku. Pedang orang berdosa, pedang pecundang. Mendengarkan perkataan Si Fengmian, ketiga murid istana pedang Shen Yao, Shen Chang, Yuan Rou, dan Yi Suchuan di belakangnya, tampak sedikit malu. Ternyata Si Fengmian tidak pernah peduli dengan pedang pemakaman langit. Pada saat ini, suara yang kuat datang dari atas alun-alun. Daftar rekor telah disegarkan, dan pertarungan tim telah berakhir. Pemimpinnya, lelaki tua berjubah hitam, berkata, besok pagi, pertempuran pribadi, akan dimulai. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di alun-alun menjadi gelisah. Sepasang mata menunjukkan semangat juang yang tinggi. Akhirnya, saatnya memulai pertarungan pribadi. Ya, saya tidak tahu siapa yang bisa memenangkan kejuaraan zona perang macan putih. Tidakkah kamu harus memikirkannya? Tentu saja Si Fengmian. Jika itu awalnya, aku tidak akan melakukannya sama sekali. Aku ragu-ragu untuk memilih Si Fengmian, tapi sekarang, aku menantikan Xiao Nunu itu. Tingkat kemenangan 100%, Xiao Nunu belum bertemu Si Fengmian. Siapapun yang bertemu Si Fengmian akan kecewa. Pertarungan pribadi akan segera dimulai, dan semua orang tanpa sadar membandingkan Si Fengmian dan Xiao Nunu bersama-sama. Tak perlu dikatakan lagi, sebagian besar orang masih berpihak pada Si Fengmian. Besok, dua orang dengan rekor kemenangan lengkap pasti akan bertabrakan. Karena hanya ada satu pemimpin zona perang macan putih. 100 teratas dalam daftar rekor berhak untuk berpartisipasi dalam pertarungan pribadi besok. Dalam kehampaan, lelaki tua berjubah hitam itu melanjutkan. Hati semua orang menegang. Setelah jeda, pihak lain berkata lagi, sisanya, semuanya berhenti di sini. Kata 4 jatuh. Dan daftar pertunjukan yang tergantung di atas kepala semua orang bersinar dengan tanda. Nama-nama di belakang berubah menjadi abu-abu satu demi satu. Lalu, bagaikan pecahan kaca,
nama-nama abu-abu. Itu lenyap. Dalam sekejap mata, hanya 100 orang terakhir yang tersisa di daftar rekor. Ada yang senang, ada pula yang menggelengkan kepala. Perang pengadilan suci berakhir lebih awal. Kamu beruntung, setidaknya kamu sudah berhasil sejauh ini. Mereka yang tersingkir di babak pertama disebut curang. Tidak ada cara lain, yang lemah memangsa yang kuat. Tunggu sampai besok untuk melihat siapa yang bisa menangkap macan putih. Juara zona perang. Ya, saya juga menantikannya. Pertarungan tim Akademi Suci Fanxian telah berakhir. Besok, pertarungan pribadi dimulai. Apakah si Feng Nian yang terus mendominasi daftar tersebut? Atau ada orang lain yang mengejarmu? Itu akan terungkap besok. Platform semangat transformasi. Saat pertempuran tim berakhir, kerumunan besar mulai berdatangan. Besok adalah pertarungan pribadi. Saya harus menyempurnakan substansi spiritual ini. Kalau begitu, saya harus tampil baik. Bagaimana cara melakukannya? Anda tidak berpikir Anda bisa mengalahkan si Feng Nian dan yang lainnya, bukan? Berkata, kamu masih harus memiliki mimpi. Seperti kata pepatah, peluang disediakan bagi mereka yang siap. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Itu benar. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan si Feng Nian, kamu masih punya bekerja keras untuk mendapatkan peringkat yang bagus. Semua orang jatuh ke platform transformasi roh satu demi satu, dan kemudian mulai berlatih dan bersiap untuk pertempuran besok. Di salah satu platform transformasi roh yang diblokir oleh penghalang emas, Xiao Nunu berkonsentrasi untuk memahami teknik Kaisar Macan Putih kuno. Xiao Nunu duduk di tanah, tuling roh harimau putih yang tergantung di depannya terus-menerus menghasilkan fluktuasi energi. Tiba-tiba, tuling spiritual harimau putih meleduk dengan cahaya putih keperakan yang misterius, dan tiba-tiba melihat rune terjalin dan gelombang udara menderu. Raungan harimau seakan meleduk di badan Xiao Nunu. Detik berikutnya, Xiao Nunu tiba-tiba membuka matanya, dan matanya melotot tajam, menunjukkan ketegasannya. Kemudian, Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya. Bersama dengan bayangan harimau putih yang mendominasi tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu, cahaya ribuan rune perak mengembun ke arah telapak tangan Xiao Nunu. Kemudian, cahaya putih yang sangat terang melayang di telapak tangan Xiao Nunu. Hah! Saat ini, ular bermata 8 di kuali besar di belakangnya mau tidak mau membuka 8 matanya. Ia melihat cahaya putih di telapak tangan Xiao Nunu. Sungguh fluktuasi kekuatan yang kuat. Gumam Yama Snake bermata 8. Apa itu? Yama bermata 8 melihat cahaya putih di tangan Xiao Nunu dan mau tidak mau bertanya. Xiao Nunu tersenyum tipis dan berkata, teknik baru yang baru saja kupelajari. Oh, teknik Kaisar Macan Putih kuno. Kata Xiao Nunu sederhana. Kemudian, dia menggenggamnya dengan tangan kirinya, dan cahaya putih itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Xiao Nunu meraihnya di tangannya dan merasakan kekuatan yang ditransmisikan oleh cahaya putih, yang sangat dingin dan mengerikan. Meskipun ular Yama bermata 8 tidak dapat melihat dengan jelas apa itu cahaya putih, dia dapat merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Kamu bisa merasakannya. Teknik baru ini sangat memahtekkan. Ya, kekuatannya jauh melebihi kekuatan 5 tingkat dari 8 tinju ilahi yang sunyi. Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan kelima jarinya dengan kuat, dan cahaya putih di telapak tangannya melesat seperti serpihan kristal. Pecahan cahaya putih menggores tanah di sekitarnya, langsung memotong goresan yang mencolok. Ular Yama bermata 8 bahkan lebih terkejut lagi. Kemudian, Xiao Nunu merentangkan tangan kirinya. Cahaya putih di telapak tangan telah menghilang, namun masih ada kekuatan spiritual yang tersisa di telapak tangan Xiao Nunu. Jika aku menguasai teknik Kaisar Macan Putih kuno, ini lebih awal, aku tidak perlu bergantung pada kekuatan boneka Mahiyat Badan Dharma untuk mengalahkan Yuan Manchuan. Kata Xiao Nunu pada dirinya sendiri. Meski belum memasuki pertarungan sebenarnya, Xiao Nunu cukup puas dengan trik baru yang baru saja dipelajarinya. Segera, Xiao Nunu mengulurkan tangan dan mengambil tuling spiritual macan putih di depannya ke tangannya. Berapa lama waktu yang kamu perlukan di sana? Xiao Nunu bertanya pada ular Yama bermata 8 di belakangnya. Ular Yama bermata 8 berkata, suatu malam hampir sama. Di dalam kuali, api merah menyala di luar, badan utama sulur ajaib, dan kekuatannya terus meningkat. Xiao Nunu mengangguk.
Kemudian, sambil berpikir, dia mengeluarkan sejumlah besar manik-manik energi. Golden Energy Bats, hadiah untuk pemenang pertarungan tim. Seringkali, Xiao Nunu hanya mendapat satu kemenangan. Hanya mendapat sedikit kemenangan, dan mendapatkan dua. Setiap manik energi mengandung kekuatan spiritual yang sangat murni. Sekilas jumlahnya ada ratusan. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak manik energi. Xiao Nunu terkejut dengan ini. Kemudian, Xiao Nunu mengambil manik energi. Bersamaan dengan pelepasan kekuatan hisap yang kuat dari telapak tangan, kekuatan spiritual yang kaya meleduk dari dalam manik energi. Kekuatan spiritual ini mengalir ke badan Xiao Nunu dan kemudian bergabung ke dalam anggota badan dan tulingnya. Xiao Nunu segera menjalankan teknik badan hegemon pancer untuk menyerap dan menyempurnakan kekuatan spiritual tersebut. Di satu sisi, ini adalah kekuatan pancer Bati Jue, dan di sisi lain, platform transformasi Ling dapat mempercepat latihan. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Xiao Nunu menyempurnakan manik energi. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu mengambil manik energi kedua dan terus menyempurnakannya. Suatu hari berlalu dalam sekejap. Platform transformasi. Di dalam penghalang emas, Xiao Nunu memejamkan mata dan duduk tegak di tanah. Lebih dari 100 manik energi telah diserap oleh Xiao Nunu. Saat ini, Xiao Nunu seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, tidak bergerak. Nafas Xiao Nunu sangat ringan, dan dia terlihat seperti sedang tertidur. Namun, dia tidak tertidur, karena ada kekuatan spiritual yang kuat tertinggal di luar badannya. Kekuatan spiritual ini seperti sutra emas dan satin, mengelilingi Xiao Nunu mengalir keluar badannya. Tiba-tiba, ular bermata 8 di kuali di belakang membuka matanya lagi. 8 matanya menatap Xiao Nunu dengan heran, lalu berkata, "Apakah kita akan menerobos lagi?" Xiao Nunu kekuatan spiritual di dalam dan di luar badan Nunu menjadi sangat gelisah. Segera, kekuatan spiritual seperti satin emas diserap ke dalam setiap bagian badan Xiao Nunu seperti ikan paus yang menghisap air. Detik berikutnya, dantian Xiao Nunu bersinar dengan cahaya terang. Saya melihat Yuan dan milik Xiao Nunu secara bertahap muncul. Yuan dan itu sangat jernih, dengan 2 garis halus yang sangat indah di permukaannya. Garis-garisnya seperti naga bertanduk kecil, melingkari tepi Yuan dan retak. Tiba-tiba, terdengar suara retakan kecil. Pada Yuan dan Xiao Nunu, 2 retakan kecil muncul satu demi satu. Dari celah itu, cahaya keemasan menyembur keluar. Saat energi spiritual agung menyebar ke seluruh badan Xiao Nunu, dalam sekejap, aura Xiao Nunu tiba-tiba menembus batas aslinya dan memasuki tingkat baru. Alam Master tingkat keempat. Dengan bantuan lebih dari 100 manik energi, Xiao Nunu tiba-tiba menerobos dari Alam Grandmaster tingkat kedua, ke Alam Grandmaster tingkat keempat. Luar biasa, seru Yama bermata 8. Hah! Kemudian, momentum Xiao Nunu berangsur-angsur mereda, dan aliran udara di sekitarnya berangsur-angsur menjadi tenang. Mata Xiao Nunu bersinar terang. Perasaan kekuatan yang mengalir ke seluruh badan sungguh menyegarkan. Tak heran jika, Perang Pengadilan Suci, menjadi peristiwa puncak dari pengadilan suci abadi yang fana. Xiao Nunu semakin mampu menyadari pentingnya Perang Pengadilan Suci. Sumber daya yang diperoleh darinya saja sudah cukup untuk membuat semua orang gile. Lebih dari 100 kemenangan tidak hanya membawa peningkatan bagi Xiao Nunu dalam bidang kultivasinya, tetapi juga memberinya seni bela diri langka seperti teknik Kaisar Macan Putih kuno. Xiao Nunu benar-benar merasa bahwa dia tidak datang ke tempat suci abadi fana ini akademi dengan sia-sia. Jika dia tetap tinggal di Wastelen Timur, dia mungkin tidak dapat mencapai level Grandmaster Realm selama lebih dari 10 atau 20 tahun. Segera, Xiao Nunu berdiri. Peningkatan di dunia nyata mengisi kembali energi fisik Xiao Nunu yang sebelumnya terkuras. Xiao Nunu mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan kelima jarinya. Saat buku jarinya mengeluarkan suara yang tajam, kekuatan yang agung melonjak. Jika kita menghadapi Yuan Manchuan dalam kondisinya saat ini, pertarungan akan segera berakhir. Alis Xiao Nunu menunjukkan sedikit rasa percaya diri. Namun, Xiao Nunu tahu bahwa lawan sebenarnya adalah orang lain. Pada saat ini, kuali di belakang Xiao Nunu mulai menyala dengan gelombang energi yang dahsyat. Yanxi yang bermata 8 kemudian berkata, "Nak, Xiao Nunu, peningkatan sulur ajaib telah selesai." "Oh,
Mata Xiao Nunu tiba-tiba berbinar. Dia segera berbalik. Dalam sekejap, tanaman merambat ajaib yang berdiri di tengah kuali pohon anggur ajaib mekar dengan ribuan rune misterius. Kemudian, sebuah cabang kecil muncul dari tumpukan kayu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Cabang ini tumbuh dengan pesat dan berkembang menjadi bentuk rantai besi. Rantai besi lain telah tumbuh. Wajah Xiao Nunu menjadi lebih gembira. Begitu dia selesai berbicara, hancur. Beberapa rantai besi yang ditutupi rune keluar dari dalam tumpukan kayu. Setiap rantai besi bergoyang dengan aura misterius dan kuat. Setiap inci memancarkan kekuatan luar biasa. Xiao Nunu sangat gembira. Ada total 6 rantai besi di bagian utama sulur ajaib saat ini. Rantai besi ini menarik ke atas dan ke bawah, seperti naga dan ular piton yang terjalin, tampak misterius sekaligus mengejutkan. Pada awalnya, ketika hanya ada satu rantai besi, kekuatan sulur ajaib sangatlah dahsyat. Sekarang, totalnya ada 6, dan bisa dibayangkan kekuatan mengerikan yang akan dilepaskannya. Apakah kamu puas? Bocah Xiao Nunu. Yanxi yang bermata 8 bertanya. Xiao Nunu mengangguk berulang kali, sangat puas. Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan perubahan pada sulur ajaib. Fluktuasi energi yang dilepaskan oleh pihak lain tidak jauh lebih buruk daripada Futian Fan. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan penggemar Futian? Itu adalah harta paling berharga dari dinasti Liyue. Bahkan kekuatan Xiao Nunu saat ini tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dari kipas Futian. Tapi sekarang dia memiliki harta karun yang bisa mendekati kekuatan Fan Futian, bisa dibayangkan kegembiraan batin Xiao Nunu. Ular Yama bermata 8, haha tertawa, selama kamu puas, ia tidak hanya menelan 3 senjata kekaisaran, tetapi juga telah aku marahi kembali menggunakan kekuatan asli, Kuali Tiankue. Kekuatannya tidak seperti dulu. Terima kasih, Senior Yanxi. Xiao Nunu menggenggam tangannya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada pihak lain. Pantas saja kekuatan sulur ajaibnya jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Ternyata ular Yama bermata 8 telah ditempa secara khusus dengan Kuali Tiankue. Sementara Xiao Nunu sangat gembira, rasa terima kasihnya terhadap ular Yama bermata 8 juga meningkat. Ular Yama bermata 8 menjawab, tidak perlu berterima kasih. Berkatmu aku bisa melihat terang hari lagi. Aku masih ingin mengucapkan terima kasih. Xiao Nunu tersenyum, kalau begitu aku akan mengambilnya pohon anggur ajaib itu kembali. Ambil kembali. Segera, Xiao Nunu mengulurkan tangan kirinya dan menggenggamnya dengan jari-jarinya. Mengikuti gelombang besar kekuatan hisap, bagian utama dari sulur ajaib segera terbang keluar. Saat dia mendekati Xiao Nunu, sulur ajaib itu berubah menjadi sinar cahaya hitam dan menembus telapak tangan Xiao Nunu. Ular Yama bermata 8 mengingatkan, faktanya, Anda dapat menyerap sebagian kekuatan dari tanaman merambat ajaib dari waktu ke waktu, dan tanaman itu akan tumbuh lebih cepat. Itu bukan senjata biasa. Xiao Nunu berkata, saya khawatir kekuatannya akan menjadi terlalu kuat dan menjadi tidak terkendali. Ular Yama bermata 8 menjawab, ia lahir dari langit dan bumi dan memiliki kesadaran spiritualnya sendiri. Saya percaya dalam makanan lengkap, dan makanan lengkap masih bisa dilakukan dengan jelas. Xiao Nunu tertawa terbahak-bahak. Satu hal yang ingin dikatakan, ular Yama bermata 8 ini cukup lucu dan perkataannya cukup lucu. Pada saat ini, suara guntur menggelegar datang dari langit. Segera setelah itu, suara agung mencapai telinga semua orang. Di zona perang macan putih, pertarungan pribadi akan segera dimulai. 100 teratas dalam daftar rekor, silakan segera pergi ke kamp zona perang. Jika Anda gagal tiba tepat waktu, Anda akan dianggap telah menyerah. Permainan. Ulangi, di zona perang macan putih, pertarungan pribadi akan segera dimulai. Mulai. 100 teratas dalam daftar rekor, silakan segera pergi ke kamp zona perang dianggap sudah menyerah dalam permainan. Suara gemuruh itu memekakkan telinga. Untuk sesaat, di platform transformasi roh, sepasang mata yang berkedip dengan cahaya dingin terbuka satu demi satu, dan sosok-sosok kuat satu demi satu keluar dari meja. Sosok-sosok ini seperti bintang di 9 langit, masing-masing bersinar terang. Pertarungan pribadi akan segera dimulai. Saya akhirnya menunggu saat ini. Yah, pertarungan pribadi juga merupakan pertarungan para juara.
Mari kita tunggu dan lihat siapa yang bisa memenangkan posisi teratas di zona perang macan putih. Bersambung.